والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Iman di mana saja berada, semoga dalam keadaan sehat dan lancar dalam segala hal. Selamat datang di channel Sobat Iman yang selalu menyajikan konten-konten inspiratif dan edukatif seputar Islam. Kali ini, kami akan membahas tentang kisah Nabi Sulaiman dan pemuda berusia 1400 tahun yang hidup di dasar laut. Kisah ini terdapat dalam kitab Tanbihul Ghafilin karya Abu Laits As-Samarkandi, salah satu kitab hadis yang tidak masuk dalam Al-Quran. Kisah ini bermula ketika Nabi Sulaiman mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk pergi ke pantai tertentu, di mana Allah akan menunjukkan sesuatu yang ajaib kepada beliau. Nabi Sulaiman segera berangkat dengan membawa seluruh bala tentaranya, baik dari kalangan jin maupun manusia, serta sebagian binatang-binatang lainnya. Namun, ketika beliau sampai di pantai tersebut, beliau tidak melihat apa-apa yang aneh atau istimewa. Nabi Sulaiman pun memerintahkan salah satu jin untuk menyelam ke dalam laut dan membawa keluar sesuatu yang tampak ajaib jika ada. Jin tersebut pun menyelam dengan sekuat tenaga. Setelah beberapa waktu, ia muncul di permukaan dan berkata, "Wahai Nabi Sulaiman, aku telah menyelam sejauh yang aku bisa, sampai ribuan meter dalamnya, tetapi aku tidak menemukan sesuatu yang ajaib dan istimewa yang bisa aku tunjukkan kepadamu." Nabi Sulaiman pun memerintahkan jin lainnya, yaitu jin Ifrit, untuk melakukan hal yang sama. Jin Ifrit pun menerjunkan diri ke dalam laut dengan kecepatan luar biasa, tetapi juga tidak berhasil menemukan apa-apa yang ajaib. Jin Ifrit juga berkata kepada Nabi Sulaiman bahwa dirinya tidak menemukan sesuatu yang ajaib di dalam laut. Nabi Sulaiman pun merasa kesal dan tidak puas dengan hasil penyelaman jin-jin tersebut. Beliau kemudian berpaling kepada salah seorang punggawanya, Ashif bin Barhiyah, seseorang yang sangat ahli dalam ilmu agama dan memiliki ilmu laduni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ashif bin Barhiyah pun ditugaskan oleh Nabi Sulaiman untuk menunjukkan kepada beliau apa itu keajaiban yang disembunyikan Allah di dasar laut tersebut. Ashif bin Barhiyah pun diam sesaat lalu menadahkan tangannya ke atas dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lama kemudian, air laut tersibak dan muncul sebuah kubah besar berwarna putih dengan pintu-pintu emas di 4 penjurunya. Pintu pertama terbuat dari intan permata, pintu kedua dari yakut, batuan mutiara, pintu ketiga dari mutiara, batuan mutiara, dan pintu keempat dari zabarjud, batuan hijau. Ashif bin Barhiyah pun membuka pintu pertama kubah itu dan memperkenalkannya kepada Nabi Sulaiman sebagai tempat tinggal bagi pemuda yang hidup di dasar laut tersebut. Nabi Sulaiman menatap dengan penuh kekaguman kepada kubah putih yang perlahan menepi dengan sendirinya, tidak ada setetes air pun yang membasahi bagian dalam kubah itu. Beliau masuk dan melihat seorang pemuda sedang duduk beribadah di dalamnya. Beliau mengucapkan salam dan mengatakan, "Wahai pemuda, mengapa dirimu tinggal di dasar laut dan berada di dalam kubah ini?" Pemuda itu menjawab salam Nabi Sulaiman lalu menceritakan kisahnya, bahwa dahulu dirinya merawat dan melayani kedua orang tuanya yang sakit, ibunya dalam keadaan buta sedang ayahnya lumpuh, lamanya hampir 70 tahun. Ketika sang ibu akan meninggal, ia berdoa, "Ya Allah, lanjutkan panjangkan umur anakku dalam ketaatan kepadamu." Ketika sang ayah akan meninggal, ia berdoa, "Ya Allah, jadikanlah anakku tetap dalam ketaatan kepadamu di tempat yang tidak dapat diketahui oleh para syaitan." Setelah kewafatan kedua orang tuanya, pemuda itu berjalan-jalan ke tepi pantai dan melihat kubah tersebut yang dalam keadaan terbuka. Ia masuk karena ingin mengetahui keadaan di dalamnya. Tetapi tiba-tiba kubah tersebut tertutup dan dibawa malaikat ke dasar lautan yang terdalam. Maka ia menghabiskan waktu hanya dengan beribadah kepada Allah di dalam kubah tersebut. Nabi Sulaiman berkata, "Pada masa siapakah engkau hidup saat itu?" "Masa Nabi Ibrahim alaihissalam," jawab pemuda itu. Berarti pemuda itu telah tinggal di kubah itu selama sekitar 1400 tahun, tetapi sama sekali tidak tampak ketuaan di wajah pemuda tersebut, bahkan satu uban pun tidak tampak di rambutnya.
Nabi Sulaiman berkata lagi, bagaimana dengan makan minummu? Setiap harinya kubah ini naik ke permukaan, dan seekor burung membawakan makanan dan minuman sebesar kepala orang dewasa. Saya bisa merasakan semua jenis makanan di dunia ini, yang membuat saya selalu puas dan kenyang, hilang semua rasa haus dan lapar, panas dan dingin, jemu dan malas, bahkan tidak ada rasa kantuk dan ingin tidur sehingga saya bisa menghabiskan waktu untuk beribadah kepada Allah. Nabi Sulaiman memandang pemuda itu penuh kekaguman. Walaupun segala mukjizat dan kelebihan yang diberikan Allah kepadanya sangat mengagumkan, tetapi bagi Nabi Sulaiman, apa yang dialami pemuda itu jauh lebih mengagumkan lagi. Apalagi pemuda itu bukan seorang nabi dan rasul, tetapi seorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya yang memperoleh kemuliaan karomah itu karena doa kedua orang tuanya. Nabi Sulaiman berkata, maukah engkau tinggal bersama kami? Pemuda itu berkata, kembalikanlah saya ke tempat semula, dan biarkanlah saya terus beribadah kepada Allah sampai waktu yang dikehendaki Allah. Nabi Sulaiman lalu keluar dari kubah tersebut dan memerintahkan Ashif untuk mengembalikan kubah itu ke tempat semula. Ashif menadahkan tangan dan berdoa, maka perlahan kubah itu masuk ke dalam air laut, dan pemandangan kembali seperti semula, hanya hamparan air dan pasir yang seolah tidak terbatas. Ada beberapa pelajaran yang bisa diambil dari kisah pemuda yang hidup 1400 tahun di dasar laut, antara lain. Kekuasaan dan kehendak Allah tidak terbatas. Allah mampu menciptakan dan menjaga makhluknya dengan cara yang luar biasa dan tidak bisa dimengerti oleh akal manusia. Allah juga mampu memberikan nikmat dan rezeki kepada siapa saja yang Dia kehendaki, tanpa memandang waktu dan tempat. Ketaatan dan kesabaran adalah kunci kebahagiaan. Pemuda yang hidup di kubah itu menunjukkan ketaatan dan kesabaran yang tinggi dalam mengabdi kepada Allah. Ia tidak mengeluh atau merasa bosan dengan keadaannya, tetapi selalu bersyukur dan berzikir kepada Allah. Ia juga tidak tertarik dengan dunia yang fana, tetapi lebih memilih untuk tinggal di kubah yang menjadi tempat perlindungan dan kedamaian baginya. Keimanan dan kepercayaan adalah sumber kekuatan. Pemuda yang hidup di kubah itu memiliki keimanan dan kepercayaan yang kuat kepada Allah. Ia yakin bahwa Allah akan memberinya apa yang terbaik, dan tidak ada sesuatu yang bisa merugikan atau menguntungkan kecuali dengan izin Allah. Ia juga percaya bahwa Allah akan memberinya pahala yang besar di akhirat, karena ia telah menjalani hidup yang penuh dengan ibadah dan takwa. Demikianlah kisah pemuda yang hidup 1400 tahun di dalam laut, semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah ini. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel Sobat Iman. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحبي